Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Sebenarnya hari ini saya mau menjawab ada pertanyaan, apakah boleh di sales itu membeli barang sedus apa 2 dus. Sebenarnya sih boleh, cuma dia salesnya beda-beda. Kalau di saya ini kan salesnya itu apa ya sebutannya, kan dia ada, kalau di pasar-pasar itu yang pengambilannya di bawah 10 itu namanya sales retail. Kalau saya ini termasuknya sales grosir. Terus dia ada lagi kalau untuk ke warung-warung di kampung itu ada juga motoris. Terus masuk juga sales retail juga. Bedanya apa aja boleh dibeli, sedus 2 dus itu boleh, cuma bedanya harganya normal. Kalau harga normal itu dari sales, bisa jadi harga yang didapat di grosir pun, di agen pun sama segitu, atau bahkan ada yang lebih murah dari situ. Nah itu aja sebenarnya bedanya. Makanya kan banyak yang komen itu kalau ngambil di sales itu minimal berapa, kan ada kayak gitu yang komen. Sebenarnya kalau di sales ya kayak itu tadi, bebas sih untuk pengambilan. Dan untuk jangkauan sales pun tertentu ya, kecuali arah tembusan, arah jalur pengirimannya daerah situ. Pokoknya bukan jalur-jalur yang buntu, bukan jalan-jalan buntu lah. Kalau jalan buntu takutnya sebagian ada yang nggak ke cover sama sales, karena pengiriman pun kadang nggak mau, kecuali yang motoris tadi dia langsung bawa barang langsung jual gitu. Jadi dia motoris itu sekalian ngorder sekalian bawa barang dia, begitu. Nah kalau kayak saya ini kan, kayak misalnya teh Rio apa ale-ale itu kan, kalau beli 2 dus apa 3 dus harganya nggak masuk, harus ngambilnya kalau teh Rio 100. Jadi saya dapat bonus 1. Kalau Floridina ini harus 50, saya dapat potongan. Ale-ale pun harus 50, dapat potongan. Begitulah kira-kiranya. Terus buat teman-teman, di video itu kan saya pernah bilang kalau barang ini dari luar, itu maksud saya kalau itu barang mie berarti barangnya bukan dari Indomarko. Itu sebutannya, kalau saya nyebutnya itu dari luar, jadi bukan dari salesnya gitu maksudnya. Begitu juga dengan barang-barang lain. Ini kalau dapatnya ini dari luar lebih murah, itu berarti bukan dari salesnya atau distributornya. Biasanya saya ngambil di sales freelance, ada juga yang nawar-nawarin. Dan ada juga kadang kayak butuh buat nutupin giro, itu ada juga yang nawarin barangnya ke kita, dan harganya jauh lebih murah, cuma dia bedanya harus bayar tunai atau cash. Itu banyak juga sih sebenarnya orang-orang nawar-nawar barang itu. Kalau untuk sekarang-sekarang ini bukan 1-2 orang lagi, bahkan banyak. Bahkan saya juga punya apa namanya, dia kayak semacam distributor, kan ada yang saya videoin barang campur itu barang dari dia semua, tapi dia bukan distributor. Dia itu beli barang-barang yang promo, setelah itu dijual ke toko-toko lagi begitu. Tapi dia mungkin modalnya kuat, jadi kalau ke saya dia bisa ngasih tempo juga, sama kayak ngambil ke distributor. Padahal kan dia bukan distributor kan, tapi bisa ngasih tempo juga karena mungkin modalnya udah kuat,
udah mampu, terus karena kita pemain lama ya dikasih ngutang gitu. Itu cuma kalau dari sales harganya dia harga resmi kantor, jadi kita nego harganya itu ya harus kuat ngikutin program yang dikasih salesnya, baru bisa dapat harga murah. Ya kalau cuma beli 1 dus 2 dus ya kita kan nggak bisa ngomong-ngomong tentang harga karena harganya dari kantor 160 ya segitu aja, dia nggak ada potongan apa-apa, kecuali memang di situ ada target nih harus ngambil 50, ada potongannya sekian persen. Nah dari situ kadang kita bisa dapat barang lebih murah, tapi kuantitinya kan harus ngambil yang dibikin promo sama si salesnya itu, atau promo dari distributornya lah. Sekarang aja untuk kapal api udah nggak ada promo lagi. Waktu kemarin itu kan kapal api 47 bonus 1 dus ya, itu harus ngambil 47 itu dapat bonus 1 dus. Kalau sekarang kapal api udah normal kalau dari distributor kapal api, jadi untuk bonusnya udah nggak ada, udah dihapus sementara, nggak tahu sampai kapan. Dan saya sekarang nyarinya ya keluar karena harga jualnya masih 120, mau nggak mau harus beli di luar dulu. Kalau belinya di distributor kapal apinya modalnya aja udah 120 lebih. Nah gimana orang luar itu yang bukan sales tadi, yang bukan distributor tadi, bisa jual harga 118. Nah waktu promo-promo seperti kemarin itu, yang promo-promonya 47 bonus 1 itu, mereka ngambilnya banyak. Jadi sekarang di salesnya udah nggak ada promo, mereka masih bisa jual dengan harga 118 itu. Bukan berarti mereka jual segitu tuh jual rugi, enggak. Tapi kalau dijual sendiri kan habisnya lama, mungkin ordernya entah berapa ribu karton kan. Nah, jadi dia nawar-nawarin lagi ke toko-toko. Yang penting dia dapat putaran, dapat uang, dan untungnya juga dia dapat. Karena pengambilan ribuan karton itu kan potongannya lumayan besar loh itu. Dari sini 1000, dari sana 1000, potongannya kan jadi banyak juga. Gitu caranya. Oke teman-teman, mudah-mudahan paham semua. Dan mudah-mudahan video saya ini bermanfaat buat sahabat sembako semuanya. Nih stok tepung beras, karena ntar tepung berasnya takut susah barang, stoknya dari sekarang mumpung belum susah barang. Ini sebenarnya lagi dikurang-kurangin kayak Terio, ale-ale itu, cuma dia ngambilnya kan harus 100, kalau enggak harganya nggak masuk. Terus kabarnya bulan ini, tahu tanggalnya saya lupa, kemarin bulan 4 inilah, itu ale-ale Terio ada kenaikan harga katanya, kata salesnya, nggak tahu berapa. Kemarin dikasih tahu sih, cuma lupa aja kalau nggak dicatat itu. Jadi kalau ada yang bilang kok murah di agen distributor barang sama di sales, sebenarnya harganya sama. Yang bikin murah itu pengambilan ya. Jadi biar tim teman-teman itu nggak bingung kenapa di itu lebih murah, di sana lebih mahal. Itu yang bikin murahnya karena dia mampu beli banyak itu sebenarnya. Dan kadang-kadang
distributor itu bikin promo. Jadi kalau toko-toko kecil kan nggak mampu ngambil banyak, ya udah dapatnya harga normal terus gitu kan, karena nggak mampu ngambil sesuai itu. Oke ya, terima kasih buat sahabat sembako semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.